Di dalam pedok MotoGP yang steril, keberhasilan biasanya diukur dengan data telemetri, keausan ban, dan kecepatan sudut. Namun, ada satu elemen yang tidak bisa dibaca oleh sensor elektronik manapun, kehendak manusia yang murni. Di sebuah sirkuit yang jauh dari kemewahan sirkuit Eropa, langit perlahan berubah menjadi abu-abu pekat. Angin mulai bersiul melewati celah-celah tribun yang kosong, membawa aroma tanah basah yang tajam. Saat itu, sebagian besar tim balap akan segera menutup pintu garasi mereka, melindungi mesin jutaan dolar dari amukan alam. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam itu, sebuah suara mesin silinder tunggal memecah udara. Itu bukan suara motor yang sedang melakukan putaran santai. Itu adalah raungan mesin yang dipaksa bekerja hingga batas maksimal di bawah tekanan atmosfer yang semakin berat. Di atas aspal yang mulai tergenang, terlihat sebuah siluet kecil yang bergerak dengan presisi yang menakutkan. Tidak ada kamera televisi resmi di sana. Tidak ada kerumunan penggemar yang bersorak. Hanya ada seorang pemuda, sebuah motor, dan badai yang sedang mendekat. Inilah momen di mana batas antara dedikasi dan kegilaan mulai memudar. Bagi sebagian orang yang melihatnya dari balik pagar, apa yang dilakukan pemuda ini terlihat tidak masuk akal. Namun bagi mereka yang memahami apa yang sedang dipertaruhkan, ini adalah sebuah ritual, sebuah persiapan rahasia yang tidak akan pernah ditemukan dalam buku panduan balap manapun. Tetapi kondisi cuaca saat itu baru saja menunjukkan tanda-tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Sesuatu yang akan membuat siapapun yang melihatnya merasa merinding. Nama Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar nama di daftar peserta balapan. Di Indonesia, nama ini telah menjadi simbol kebangkitan. Sebuah mercusuar harapan bagi jutaan penggemar balap yang telah lama menantikan pahlawan lokal di panggung dunia. Sejak dominasinya yang luar biasa di Asia Talent Cup, ekspektasi terhadap pundak pemuda ini tumbuh menjadi beban yang sangat masif. Setiap kali dia turun ke lintasan, dia tidak hanya membawa berat badannya dan motornya, dia membawa impian dari sebuah negara yang gila otomotif. Secara teknis, transisi dari motor produksi massal ke mesin spesifikasi Moto3 adalah lompatan yang brutal. Geometri motor yang lebih kaku, ban yang lebih sensitif, dan karakter mesin yang menuntut gaya berkendara yang jauh lebih agresif menciptakan kurva pembelajaran yang curam. Di level ini, bakat murni saja seringkali tidak cukup. Banyak pembalap berbakat dari Asia yang akhirnya tenggelam saat mencoba menembus kerasnya ekosistem balap di Eropa karena mereka tidak siap secara mental menghadapi isolasi dan intensitas persaingan yang tak kenal ampun. Veda memahami realitas pahit ini lebih baik dari siapapun. Dia tahu bahwa para pembalap muda di Spanyol dan Italia dibesarkan di atas sirkuit sejak mereka bisa berjalan. Untuk mengalahkan mereka, dia tidak bisa hanya berlatih dengan cara yang biasa. Dia harus mencari keunggulan di tempat yang tidak berani dikunjungi orang lain. Dia harus menempah dirinya sendiri dalam kondisi yang paling tidak ramah sekalipun. Dan untuk menjembatani kesenjangan itu, Veda menyadari bahwa dia harus menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Dia harus menjadi penguasa dalam kekacauan. Cuaca di lintasan sore itu telah berubah menjadi apa yang disebut oleh para nelayan sebagai cuaca buruk yang mematikan. Hujan tidak lagi turun secara vertikal, ia menghantam secara horizontal, didorong oleh angin kencang yang mampu menggoyangkan motor saat berada di lintasan lurus. Jarak pandang menurun drastis hingga hanya tersisa beberapa meter di depan visor helm. Namun, dalam rekaman amatir yang kemudian menjadi viral tersebut, Veda Ega tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Logika di balik latihan brutal ini sebenarnya sangat sederhana namun mengerikan. Berlatihlah untuk hari terburuk dalam hidupmu. Dengan sengaja mengekspos dirinya pada kondisi dengan grip atau daya cengkeram ban yang hampir nol, Veda sedang melatih saraf motoriknya untuk merespon setiap slide atau slip yang tidak terduga. Ini adalah latihan psikologis tingkat tinggi, membangun ketenangan di tengah badai agar saat hari balapan tiba dan hujan turun, dia merasa seolah-olah berada di rumah sendiri, sementara lawan-lawannya merasa ketakutan. Namun ada risiko besar yang membayangi setiap putaran yang dia ambil. Satu kesalahan kecil, satu genangan air yang menyebabkan aquaplaning, dan karirnya yang gemilang bisa berakhir dalam sekejap karena sebuah insiden kecepatan tinggi yang parah. Garis tipis antara keberanian dan kecerobohan menjadi sangat kabur di sini. Saat angin semakin kencang dan air mulai mengenangi tikungan paling berbahaya,
Para saksi mata mengira dia akan segera masuk ke pit. Namun, dia justru melakukan hal yang sebaliknya. Alasan dibalik intensitas latihan ini menjadi semakin jelas ketika Tita melihat panggung yang sedang dihadapi Veda, Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ini adalah gerbang terakhir menuju Grand Prix. Di sini, tidak ada pembalap yang lambat. Setiap remaja di grid ini adalah juara di negara mereka masing-masing. Setiap dari mereka memiliki ambisi yang sama besarnya, dan setiap dari mereka siap melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian dari manajer tim Moto3. Di padok Eropa ada semacam stigma atau pandangan tertentu terhadap pembalap dari Asia. Seringkali mereka dianggap memiliki kecepatan namun kurang dalam hal ketangguhan mental saat menghadapi cuaca ekstrim atau tekanan politik tim. Veda ingin menghancurkan stigma itu sebelum dia bahkan menginjakkan kaki di tanah Eropa secara permanen. Dia ingin membangun reputasi sebagai master cuaca basah, seorang pembalap yang justru menjadi lebih berbahaya saat kondisi menjadi tidak menentu. Namun di balik layar, transisi ini tidak semudah kelihatannya. Ada tekanan fisik yang luar biasa pada tubuh yang masih berkembang. Latihan brutal di tengah badai bukan hanya menguji keterampilan balapnya, tetapi juga ketahanan sistem imun dan kekuatan otot inti yang harus bekerja 2 kali lipat untuk menstabilkan motor di tengah angin samping yang ganas. Tetapi di balik klip video yang viral itu, sebuah perjuangan rahasia terkait kondisi fisiknya mulai muncul ke permukaan, mengancam untuk menghambat kemajuannya. Jika kita membedah video latihan tersebut dengan mata teknis, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Posisi tubuh Veda di atas motor saat melintasi aspal yang basah kuyup menunjukkan kontrol yang luar biasa. Dia tidak melawan motornya, dia mengalirkannya. Di saat pembalap lain mungkin akan kaku karena takut, Veda tetap rileks, membiarkan suspensi motor melakukan tugasnya sementara dia menggunakan berat badannya untuk mencari traksi di tempat yang sepertinya tidak ada. Ini adalah balet di atas es. Setiap gerakan pergelangan tangannya pada gas dilakukan dengan mikroskopis, agar ban belakang tidak kehilangan kendali secara mendadak. Namun, latihan seberat ini tidak jarang menimbulkan ketegangan di dalam tim internalnya. Ada diskusi panjang antara pelatih, mekanik dan keluarga mengenai batas keamanan. Berapa banyak risiko yang boleh diambil demi sebuah kemajuan? Apakah latihan dalam badai ini sepadan dengan potensi kerugian jika terjadi kegagalan teknis? Ketegangan ini adalah bagian dari evolusi seorang juara. Setiap tim besar di MotoGP tahu bahwa pembalap terbaik adalah mereka yang selalu mendorong timnya hingga ke batas kenyamanan. Veda memaksa semua orang di sekitarnya untuk meningkatkan standar mereka. Sama seperti dia memaksa dirinya sendiri untuk tetap berada di lintasan saat alam memerintahkannya untuk berhenti. Hingga kemudian, muncul sebuah momen dalam rekaman tersebut yang membuat seluruh netizen secara kolektif menahan napas. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh seorang remaja berusia 15 atau 16 tahun, saat visibilitasnya tertutup embun dan angin berusaha menjatuhkannya dari motor? Bagi Veda, ini bukan tentang mencari sensasi. Ini adalah tentang menghilangkan rasa takut. Dalam dunia balap motor profesional, ketakutan adalah musuh terbesar. Dengan berulang kali menempatkan dirinya dalam situasi yang mengerikan, Veda sedang melakukan desensitisasi terhadap bahaya. Filosofi latihan ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan rejim latihan para legenda. Kita ingat bagaimana Marc Marquez sering berlatih flat track hingga larut malam dalam kondisi debu yang pekat. Atau bagaimana Valentino Rossi membangun The Ranch untuk mensimulasikan kondisi kehilangan traksi yang konstan. Veda sedang mengikuti jejak para raksasa tersebut, menyesuaikannya dengan tantangan tropis yang dia miliki. Reaksi di media sosial terbelah secara ekstrim. Di satu sisi, warganet Indonesia merasa bangga dan merinding melihat kegigihan pahlawan mereka. Mereka melihatnya sebagai bukti bahwa mentalitas pejuang itu masih ada. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran yang sah dari para pengamat balap tentang risiko kelelahan atau burnout dini. Namun bagi Veda, opini publik hanyalah kebisingan di latar belakang. Veda tidak sedang mencari validasi di media sosial. Dia sedang mencari perasaan spesifik pada ban depan yang hanya bisa ditemukan di tengah kekacauan. Dampak dari latihan brutal ini mulai terlihat bukan hanya dari catatan waktu, tetapi dari cara rival-rivalnya memandangnya di area prabalap. Ada rasa hormat yang muncul karena ketakutan. Ketika lawan mengetahui bahwa Anda adalah orang yang tetap berlatih di saat badai, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mematahkan mental Anda dengan mudah di lintasan kering. Reputasi ini adalah modal berharga saat dia melangkah menuju kelas Moto3 dan seterusnya. Pedok MotoGP mulai memperhatikan. Para pencari bakat melihat lebih dari sekadar kecepatan. Mereka melihat etos kerja yang tidak lazim.
Latihan di tengah badai ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan, sebuah pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya mengirimkan seorang pembalap, tetapi seorang pejuang yang siap menderita demi kemenangan. Pada akhirnya, video viral tersebut hanyalah potongan kecil dari narasi yang jauh lebih besar. Itu adalah jawaban Veda terhadap kegagalan-kegagalan kecil yang pernah dia alami di masa lalu, yang mungkin sudah dilupakan publik, namun tetap tersimpan rapat dalam memorinya sebagai bahan bakar. Saat langit perlahan mulai terang dan badai berlalu, Veda Ega Pratama tidak berhenti. Dia hanya masuk ke pit untuk mengganti ban, siap untuk sesi berikutnya. Karena di dunia balap motor tingkat tinggi, badai bukanlah penghalang, ia adalah guru terbaik. Dan bagi mereka yang berani menantangnya, badai akan memberikan kekuatan yang tidak akan pernah dimiliki oleh pembalap yang hanya berlatih di bawah sinar matahari.